Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Hukuman Mati. Melanjutkan perbincangan pada chapter sebelumnya, mendengar hal yang dikatakan Enkidu, Gustang terkejut. Lalu Gustang bertanya-tanya, apa maksudnya? Dengan berkata bahwa dia bukan yang membunuh Amizu, melainkan Tromere. Lalu Enkidu tidak menjawab dan Enkidu sudah tidak sadarkan diri. Gustang pun terus-menerus membangunkan Enkidu, tapi tidak ada respon. Gustang minta diberitahu apa maksud dari ucapan Enkidu. Narator berkata, setelah itu Enkidu tertidur sebentar. Ketika dia bangun sejenak, dia tidak bisa berkata-kata ucapan manusia, tapi melolong seperti hewan dan kemudian tertidur kembali. Teman-temanku yang marah ingin menyingkirkan Enkidu secepat mungkin, tetapi keputusanku untuk menyegelnya saja. Dan sejak dari situ, aku tidak pernah bertanya pada Tromere tentang Enkidu lagi. Sejak hari itu, sekutu yang mempercayai cerita Enkidu bahwa V terlibat dalam pembunuhan Amizu penuhnya menentang kekuatan V yang menyebabkan terulangnya mereka yang selama ini berteman menjadi musuh. Dan sebagai orang yang merekam cerita, aku merasa khawatir tentang kebenaran pada hari itu, menghilang bersama Enkidu dan sekarang menghadapi mantan sekutuku sebagai musuh. Aku bahkan tidak bisa lagi mempercayai kata-kata Enkidu dan mengubah Tromere menjadi musuh. Sudah pasti tidak ada yang akan membaik bahkan jika kebenaran terungkap dan dosa-dosa Tromere terungkap. Rasa sakit karena merekam kisah nyata dan tanggung jawab untuk membuat cerita terbaik membuatku menyerah beberapa kali sehari. Mencapik-capikku dan aku memilih untuk melarikan diri atau melupakan dari rasa sakit dan tanggung jawab ini. Masing-masing dari kita punya cara untuk menghapus insiden tersebut, melupakan atau menghapus itu, dan pada akhirnya kita malah lupa kenapa pohon itu tumbuh dan penyebab kesedihan dan kemarahan yang masih ada dalam diri kita. Sejak saat itu aku terpaksa menulis buku banyak cerita palsu, menyembunyikan kebenaran di tempat yang bahkan aku sendiri tidak ingat. Kembali ke cerita sekarang, Enkidu dan Belerir sedang berjalan ke suatu tempat di dalam tunas. Enkidu berkata, jadi hal ini terjadi saat aku sedang tidur. Betapa penasarannya berbagi tubuh dan tujuan dengan seseorang yang dilahirkan hampir selamanya kemudian. Belerir berkata, sama bagiku, aku telah mencarimu. Tapi aku tidak bisa menyangka hal itu akan terjadi. Baiklah, bisa dibilang aku bersyukur bisa berakhir seperti ini. Enkidu bertanya, semua bajingan itu sekarang menjadi pemimpin keluarga. Belerir menjelaskan bahwa mereka sudah menjadi seperti dewa saat berada di dalam menara. Hanya cacing seperti kita saja yang tidak bisa melihatnya saat ini. Hanya keturunan langsung mereka yang berada di bawah radar besar mereka. Dan hanya sedikit dari kita yang pernah melihat wajah mereka secara langsung. Kemudian Enkidu berkata, mereka berhasil. Haruskah aku bilang aku merasa terganggu karena mereka berhasil lolos, atau mungkin aku seharusnya senang mereka melakukannya? Mereka masih hidup sekarang, jadi aku bisa membalas dendam pada mereka. Ngomong-ngomong, kamu bilang ada pertempuran di luar. Menurutku kamu bilang ada beberapa pria yang menjadi 10 pemimpin keluarga agung yang baru. Belerir kembali menjelaskan, benar sekali, mereka ingin bergabung denganmu. Mereka mengira hanya kamu yang mampu melawan keburukan mereka. Di sini keburukan tidak mengacu pada keindahan, tetapi pada keburukan batin, pada tindakan dan cara berpikir yang mengerikan dari para pemimpin 10 keluarga. Musuh yang memenjarakanku telah menjadi orang yang paling berkuasa di menara, dan mereka yang ingin menggantikan mereka sebagai 10 keluarga baru telah muncul. Aku telah terbangun lagi di saat-saat yang sangat menarik. Beralih di tempat lain, Endorsi yang sedang sendiri sangat risau karena bukan sifatnya untuk bersembunyi seperti ini. Endorsi tidak punya pilihan karena jika tertangkap permainannya akan berakhir. Karena bagaimanapun juga aku punya raja. Tak lama dari situ datang sebuah kata milik Tromere yang diperlihatkan di masa lalu Tromere. Kata tersebut melihat Endorsi adalah rekan dari irreguler. Lalu kata tersebut bertanya, apa bidak yang kau bawa? Benteng, peluncur, kuda, ratu, atau sang raja? Beralih di tempat lain, Tromere merasakan
bahwa wawasan Katak telah bereaksi, bahwa perempuan itu membawa bidak raja. Lalu Tromere memerintahkan Holland untuk ke tempat Endorsi. Jika Endorsi menolak, bunuh saja untuk menangkapnya. Kembali ke tempat Endorsi, dia sedang berusaha lari dari Katak yang mengejarnya dan berkata, kenapa ada Katak yang muncul entah dari mana. Kemudian tiba-tiba di hadapannya muncullah Holland. Endorsi pun terkepung. Lalu Holland mengeluarkan sebuah anima miliknya untuk menyerang Endorsi. Kemudian Endorsi menggunakan Pong-Pong untuk teleport ke suatu tempat dan sangat beruntungnya Endorsi malah teleport di depan kepala keluarga Lopopia Tromere. Endorsi menjadi sangat terkepung dan sangat kacau. Holland memerintahkan Endorsi untuk membawa Bam ke sini. Endorsi tidak dapat menggunakan Pong-Pong kembali karena kemampuan Katak lain yang dikendalikan oleh Tromere. Katak berwarna ungu tersebut sepertinya dapat materialisasi sebuah kemampuan. Tak lama Holland menangkap kepala Endorsi dan menghunuskan kepalanya ke tanah. Holland tidak keberatan jika membunuh seorang reguler atau putri jahat, karena yang dibutuhkan adalah bidak rajanya. Ditutup pada chapter kali ini, beralih ke tempat Pobido Gustang yang setelah membaca buku yang dia tulis tentang kebenaran di hari itu dari kepala Bam, Gustang memerintahkan Dumas untuk mengawasi Bam dan jangan menyentuh bidak catur milik Bam. Lalu Gustang akan pergi ke tempat Tromere untuk membunuhnya. Baiklah, sekian pembahasan Torogat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.